Trump meningkatkan tekanan terhadap Kuba dan menempatkan Karibia di pusat serangan baru Amerika Serikat, di tengah-tengah dampaknya yang sedang berlangsung. Pada hari Sabtu 2 Mei 2026, Gedung Putih menerbitkan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Donald Trump, memperluas sanksi terhadap rezim Kuba. Sementara Presiden sendiri berbicara tentang mengirim USS Abraham Lincoln, salah satu kapal induk terbesar di dunia, mendekati pulau itu setelah operasi brutal terhadap Iran. Langkah tersebut ditandatangani pada 1 Mei 2026 dan menargetkan individu, pejabat, perusahaan, serta sektor-sektor yang terkait dengan pemerintah Kuba. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real-time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas. Milson Alves. Perintah dari Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan dan tindakan rezim Kuba terus menjadi ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dokumen tersebut juga menunjukkan adanya penindasan, korupsi, pelanggaran berat hak asasi manusia, serta keterlibatan dalam sektor-sektor strategis, seperti energi, pertahanan, pertambangan, keuangan, dan keamanan. Dalam praktiknya, Trump membuka jalan bagi Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Keuangan Scott Bessent untuk bergerak melawan struktur yang menopang rezim Havana. Sasarannya bukan hanya seorang pejabat saja. Perintah tersebut memungkinkan pemblokiran aset, mencegah transaksi, dan menargetkan siapapun yang mengoperasikan atau membantu sektor-sektor penting dalam perekonomian Kuba. Dan disinilah letak titik paling sensitifnya. Langkah ini juga mengizinkan sanksi sekunder terhadap pihak asing yang melakukan transaksi dengan target yang telah ditetapkan oleh Washington. Ini berarti bahwa bank, perusahaan, dan perantara di luar Amerika Serikat dapat menjadi sasaran jika mereka dianggap sebagai bagian dari mesin yang menjaga rezim tetap hidup. Dampak politiknya sangat besar karena terjadi pada saat Kuba sudah menghadapi tekanan ekonomi, kekurangan bahan bakar, dan pemadaman listrik. Bagi Washington, Kuba bukan lagi sekadar sebuah pulau yang sedang dilanda krisis. Kuba kini diperlakukan sebagai bagian dari jaringan regional yang menantang kepentingan Amerika pada jarak kurang dari 100 mil dari wilayah Amerika Serikat. Pernyataan paling keras muncul ketika Trump menyebut Kuba dalam sebuah acara di Florida. Menurut kantor berita Anadolu, Presiden mengatakan bahwa Amerika Serikat bisa mengambil alih Kuba hampir seketika. Dan dia menyatakan bahwa dalam perjalanan kembali dari operasi melawan Iran, dia bisa mengirim kapal induk besar, mungkin USS Abraham Lincoln, untuk berhenti di dekat pantai Kuba. Pernyataan itu memiliki bobot karena bukan pernyataan yang berdiri sendiri. Pernyataan itu muncul pada hari yang sama ketika sanksi diberlakukan. Artinya, pesan finansial dan pesan militer datang bersamaan. Havana bereaksi dengan mencoba mengubah tekanan menjadi narasi perlawanan. Pemerintah Miguel Diaz-Canel menyebut sanksi tersebut sebagai tindakan koersif dan mengatakan bahwa itu merupakan hukuman kolektif terhadap rakyat Kuba. Namun, reaksi ini memang sudah diperkirakan. Rezim tertutup biasanya menggambarkan tekanan eksternal sebagai serangan terhadap rakyat, sementara mereka tetap mengendalikan ekonomi, keamanan, media, dan oposisi. Perbedaannya sekarang adalah Trump tidak hanya berbicara tentang kecaman diplomatik, dia berbicara tentang mencekik sumber-sumber kekuatan rezim. Dan disinilah Karibia kembali mendapatkan makna historis. Sebuah kapal induk Amerika di dekat Kuba bukan hanya sebuah kapal, itu adalah pesan yang mengapung. Itu adalah kekuatan udara, kehadiran angkatan laut, tekanan psikologis, dan sinyal politik. Bahkan tanpa melepaskan satu tembakan pun, jenis pergerakan seperti ini mengubah perhitungan pihak yang ada di seberang. Ketika Trump menyebut USS Abraham Lincoln, dia tidak hanya berbicara tentang kekuatan militer. Dia sedang mengatakan bahwa Kuba telah masuk ke dalam daftar prioritas strategis Washington. Abraham Lincoln adalah kapal induk kelas Nimitz, bertenaga nuklir, dan mampu mengoperasikan puluhan pesawat. Trump memperkenalkannya sebagai simbol kekuatan Amerika. Kapal induk terbesar di dunia saat ini adalah USS Gerald R. Ford. Namun, Abraham Lincoln tetap menjadi salah satu yang terbesar dan terkuat yang pernah dibangun. Namun, yang penting bagi Havana bukanlah persaingan ukuran antar kapal. Yang penting adalah pesannya. Jika Washington memutuskan untuk menggerakkan kekuatan angkatan laut sebesar ini ke Karibia, rezim Kuba akan menghadapi tekanan nyata di wilayahnya sendiri.
Tekanan ini juga merupakan bagian dari rangkaian yang lebih besar. Pertama, Amerika Serikat menekan Venezuela. Setelah itu, tekanannya meluas. Mereka memperluas ofensif terhadap jaringan minyak, penyelundupan, dan rezim sekutu di Amerika Latin. Sekarang, Kuba muncul sebagai pusat berikutnya di papan permainan. Reuters mencatat bahwa di bawah Trump, Washington sudah meningkatkan tekanan terhadap pulau itu di awal tahun. Termasuk setelah keluarnya Nicolas Maduro dari Venezuela dan dengan pembatasan aliran minyak Venezuela ke Kuba. Alasannya sederhana, Kuba tidak dipandang oleh Trump sebagai masalah energi yang jauh. Bagi Gedung Putih, Havana berfungsi sebagai basis politik, ideologi, dan intelijen bagi kekuatan-kekuatan yang bermusuhan di kawasan tersebut. Rezim Kuba telah bertahan selama beberapa dekade dengan menggunakan dukungan eksternal, kontrol internal, dan jaringan pengaruh. Sekarang, strategi Amerika tampaknya adalah memutuskan koneksi-koneksi tersebut. Tidak cukup hanya mengkritik Kuba dalam pidato. Perintah baru ini menargetkan bank, perusahaan, pejabat, perantara, dan sektor-sektor yang memberikan uang, bahan bakar, dan perlindungan bagi sistem tersebut. Momen ini juga penting karena Iran. Trump mengatakan bahwa dia suka menyelesaikan satu pekerjaan sebelum memulai yang lain. Dengan mengaitkan Kuba dengan kembalinya kapal induk dari operasi melawan Iran, dia menempatkan Havana dalam logika konfrontasi yang sama dengan rezim-rezim yang dianggap bermusuhan. Bagi masyarakat Latin di Amerika Serikat, terutama orang Kuba, orang Venezuela, dan kelompok lain yang melarikan diri dari pemerintahan sosialis, isu Latin ini memiliki daya tarik politik yang kuat. Trump tahu itu. Dan rezim Kuba juga tahu itu. Sejarah menunjukkan bahwa Karibia selalu diperlakukan oleh Washington sebagai wilayah keamanan vital. Pada Oktober 1962, selama krisis rudal Kuba, John Kennedy memerintahkan karantina laut terhadap pulau itu setelah Amerika Serikat menemukan rudal Soviet di wilayah Kuba. Gedung Putih menghindari menyebut itu sebagai blokade, karena blokade bisa berarti keadaan perang. Tetapi pesannya jelas, kekuatan saingan tidak boleh mengubah Kuba menjadi platform ancaman langsung bagi warga Amerika. Lebih dari 6 dekade kemudian, Trump menggunakan bahasa lain, konteks lain, dan musuh yang berbeda. Namun, logika dasarnya kembali muncul. Kuba tidak akan diperlakukan sebagai wilayah netral ketika Washington melihat adanya risiko strategis. Di negara-negara lain di kawasan tersebut, Amerika Serikat juga telah menunjukkan bahwa ketika mereka memutuskan untuk bertindak, tekanan politik dapat berubah menjadi tindakan nyata. Di Panama, pada tahun 1989, Bush mengizinkan operasi yang menyingkirkan Manuel Noriega yang dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba dan mengancam kepentingan Amerika. Di Grenada, pada tahun 1983, Ronald Reagan mengirim pasukan setelah terjadi krisis internal dan dengan dalih melindungi warga negara Amerika serta menahan pengaruh yang bermusuhan di Karibia. Ini adalah konteks yang berbeda, tetapi memberikan pelajaran keras bagi rezim-rezim kecil yang menantang Washington di dekat pantainya. Ketika Gedung Putih mencampurkan isu keamanan nasional, perdagangan narkoba, kehadiran asing, dan penindasan, masalah tersebut tidak lagi sekedar urusan diplomatik. Dalam kasus Kuba, ofensif dimulai dari uang dan tekanan internasional. Perintah eksekutif memungkinkan untuk menargetkan siapapun yang berada di sektor-sektor sensitif ekonomi Kuba, atau siapapun yang memberikan dukungan finansial, material, atau teknologi kepada rezim tersebut. Hal ini bisa menakuti perusahaan asing yang sebelumnya percaya bisa beroperasi di Kuba dengan memisahkan aktivitas mereka dari pasar Amerika. Sanksi seperti ini menimbulkan ketakutan di sistem keuangan. Bank mulai meninjau ulang transaksi, perusahaan mulai mengukur risiko. Pemerintah yang menjadi sekutu Kuba mulai berpikir 2 kali sebelum memberikan bantuan secara terbuka. Dan rezim yang sudah menghadapi krisis pasokan dan pemadaman listrik bisa kehilangan lebih banyak kekuatan lagi. Ini adalah tekanan diam-diam yang lebih berat. Trump bertaruh bahwa Kuba sedang goyah. Rezim berusaha menunjukkan kekuatan di jalanan dengan aksi resmi, bendera, dan pidato. Namun, itu tidak mengubah kenyataan sebuah pulau yang tertekan oleh krisis ekonomi, eksodus penduduk, ketergantungan pada pihak luar, dan kurangnya pembaruan politik. Perintah pada 1 Mei tepat mengenai pilar-pilar yang menopang sistem ini: uang, keamanan, energi, dan dukungan dari luar. Kehadiran nama Marco Rubio juga memiliki pengaruh. Rubio adalah putra dari orang Kuba, memahami isu diaspora, dan selalu mendukung garis keras terhadap Havana. Dengan dia di Departemen Luar Negeri, kebijakan terhadap Kuba tidak lagi hanya bersifat teknis.
Kebijakan itu mendapatkan simbol politik bagi jutaan orang Latin yang melihat rezim Kuba sebagai asal mula jaringan otoriter yang tersebar di kawasan tersebut. Bersama Scott Bessant di Departemen Keuangan, Rubio sekarang memiliki alat untuk mengubah pidato menjadi hukuman nyata. Rezim Diaz-Canel mencoba mengatakan bahwa mereka tidak akan diintimidasi. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, siapa yang masih mau mengambil risiko demi Havana? Jika sebuah lembaga keuangan asing bisa kehilangan akses ke sistem Amerika karena membantu agen Kuba, pilihannya jadi lebih sulit. Jika perusahaan energi dan pertambangan bisa dikaitkan dengan sektor-sektor yang terkena sanksi, biayanya akan meningkat. Jika sekutu regional menyadari bahwa Kuba menjadi prioritas Trump, isolasi akan meningkat. Pernyataan tentang kapal induk menutup gambaran ini. Sanksi memperketat keuangan. Kapal induk menekan secara psikologis. Dan ketika kedua hal ini muncul bersamaan, pesannya menjadi sangat keras bagi rezim tersebut. Dan bagi pemerintahan yang sudah melemah, tekanan ekonomi, politik, dan militer bisa cukup untuk membuka keretakan internal. Jadi yang terjadi adalah perubahan sikap yang jelas dari Amerika terhadap Kuba. Trump menandatangani sebuah perintah untuk memperluas sanksi. Dan pada saat yang sama dia berbicara tentang membawa kekuatan Angkatan Laut Amerika mendekati pulau itu. Gedung Putih mengeluarkan topik ini dari ranah pidato dan memasukkan sanksi, Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, dan kapal induk dalam pesan yang sama. Bagi Havana, peringatannya sederhana, Karibia kembali memanas. Dan kali ini, Trump ingin rezim tersebut merasakan dampaknya, bahkan sebelum kapal manapun mendekati pantai. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.